السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمدا حامدين، نحمده شكرا لجميع نعمه ومزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menunaikan segala yang diwajibkan, yang difardukan oleh Allah dan Rasulnya, seraya berusaha senantiasa menyempurnakan dengan berbagai amalia-amalia sunnah. Kita tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita berusaha menyempurnakannya dengan meninggalkan segala yang makruh dan syubhat. Dengan cara semacam inilah ketakwaan kita akan meningkat setahap demi setahap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, peningkatan ketakwaan mewajibkan kita mengerti saat-saat yang mustajabah, saat-saat yang istimewa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini kita telah hadir di awal Dzulhijjah yang merupakan momen sangat istimewa. 10 Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat diistimewakan oleh Allah. Dzulhijjah sendiri merupakan bulan yang sangat istimewa karena dia merupakan salah satu dari 4 bulan haram, di mana Allah menegaskan di dalam ayat Al-Quran: "A'udzu minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Allah sejak menciptakan langit dan bumi ini telah menetapkan bahwa jumlah bulan adalah 12, dan dari 12 bulan ini ada 4 yang dikategorikan sebagai bulan haram. Rasulullah menjelaskan di dalam hadis muttafaqun alaih, di mana thalathatun mutawalliyat, ada 3 bulan yang berantai, dan Rajab al-Mudhar, ada 1 bulan yang terjepit, yakni bulan Rajab. 3 bulan yang berantai berkelindan ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan kita sekarang berada di bulan yang haram, yakni bulan yang sangat mulia. Dan di bulan Muharram, Dzulhijjah ini, di bulan yang haram Dzulhijjah ini, yang paling istimewa adalah pada 10 hari pertama. Dan inilah yang Allah gunakan sebagai sumpah, sebagai penanda keistimewaan dari 10 hari 10 malam pertama Dzulhijjah. Di dalam surat Al-Fajr yang telah khatib bacakan tadi, Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Waktu fajar dipilih sebagai sumpah karena fajar adalah pergantian malaikat malam ke malaikat pagi, di mana malaikat akan berkumpul sebelum mereka berganti tugas untuk mempersaksikan bacaan-bacaan Quran yang dibaca oleh para kaum muslimin di dalam sholat subuhnya. Al-Fajr juga bermakna pancaran-pancaran air yang menyebabkan kehidupan. Al-Fajr juga bermakna pancaran air yang pernah mengalir saat Nabi Musa memukul batu sehingga memancar 12 mata air. Al-Fajr juga bermakna munculnya mata air dari jari jemari Rasulullah sebagai bentuk ajaz, kemukjizatan dari Rasulullah Muhammad SAW. Walayalin 'ashr, dan Allah bersumpah demi malam-malam yang 10. Malam-malam 10 ini ada ulama yang menyebut adalah 10 akhir Ramadan, tetapi para mufassir lebih menguatkan yang 10 ini adalah 10 Dzulhijjah. Kita bisa membaca ini dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Imam Fakhrul Razi menjelaskan hal ini. 10 Dzulhijjah ini sangat istimewa
karena di dalamnya ada peristiwa-peristiwa istimewa, peristiwa pertobatan Nabi Adam yang nanti kita kenal dengan peristiwa Arafah, dan peristiwa pengorbanan Ismail yang nanti juga terjadi mimpinya pada bulan Dzulhijjah, di awal-awal Dzulhijjah ini, yakni pada tarwiyah, dan kemudian sadarnya benar bahwa ini perintah Allah terjadi di Arafah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kemudian Allah bersumpah wasyafa'i wal watr. Asy-syafa' dimaknai sebagai yang genap atau yang berpasang-pasangan, al-watr yang ganjil. Ada mufassir yang mengartikan asy-syafa' adalah sifat makhluk yang senantiasa berpasang-pasangan. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada malam, ada siang, dan seterusnya. Al-watr adalah Allah yang ganjil, tidak ada duanya, Dia Allah sendiri. Tetapi Syaikhul Qadir lebih memilih makna asy-syafa' ini adalah pasangan Nabi Adam dan Ibu Hawa, dan al-watr adalah Allah itu sendiri. Maka Allah bersumpah dengan kejadian Nabi Adam dan Ibu Hawa dan dengan dirinya sendiri pada surat Al-Fajr ini. Wasyafa' wal watr wal laili idza yasr, dan demi malam ketika berlalu. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Adakah di dalam malam yang demikian ini sumpah dari orang yang sangat jenius, orang yang sangat cerdas, yakni Nabi Allah Ibrahim. 5 ayat ini memberikan latar dari ibadah haji yang Allah tegaskan sebagai awal dari surat Al-Fajr ini. Yang pertama adalah kisah Nabi Allah Adam, dan yang kedua adalah kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Adam dipilih sebagai momen spiritual di dalam haji karena kisah yang sangat hebat saat Nabi Adam diturunkan dari surga, sebagaimana dikisahkan oleh Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in yang paling ahli sejarah. Diceritakan ulang oleh Syaikhul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Bunyah li Thalib Thariqil Haq, bahwa saat Nabi Allah Adam diturunkan di India, tepatnya Sri Lanka, Ibu Hawa diturunkan di Jeddah, sedangkan iblis dan hewan yang dipakai iblis untuk menyusup ke surga melalui mulutnya juga diturunkan oleh Allah di Irak. Maka pada saat itu Nabi Allah Adam menangis. Ibnu Katsir menjelaskan Nabi Adam berduka selama 70 tahun di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Pada saat hari ke-6, sebagaimana dijelaskan oleh Wahab bin Munabbih dan dikutip oleh Syaikhul Qadir, Allah menegur Nabi Adam yang menangis berurai air mata. Adam, kenapa kamu susah? Nabi Allah Adam kemudian menyatakan kepada Allah, bagaimana kami tidak susah ya Allah, karena kami tinggalkan surga yang penuh dengan kenikmatan dan harus berada di dunia yang penuh penderitaan, dan seterusnya. Maka Allah kemudian menyatakan kepada Nabi Adam, bagaimana aku tidak kecewa padamu ya Adam? Aku izinkan kamu makan apa saja yang ada di surga, menikmati apa saja yang ada di surga. Hanya satu saja laranganku, jangan kamu dekati pohon itu yang nanti kita sebut sebagai pohon khuld, tetapi kamu tetap memakannya. Kemudian Allah bersumpah kepada Nabi Adam, fa wa'izzati wa jalali law muli'atil ardu rijalan kullahum mithlan ya'buduni al-laila wan nahara wa la yaftaruna tarfata 'ainin summa innahum 'asuni la anzaltuhum manazil al-'asbi. Demi keperkasaan dan keagunganku, wahai Adam, jika bumi ini dipenuhi oleh orang-orang yang sangat alim, yang ahli ibadah, yang terus beribadah kepada Allah sepanjang waktu, sepanjang siang dan malam, tanpa berhenti sekejap mata pun, namun kemudian dia berani melakukan kemaksiatan kepadaku, la'anzaltuhum manazilal 'aswi, pasti aku akan jatuhkan orang itu ke derajat para pendosa. Maka Adam menangis melihat gerakan Allah ini, sehingga air matanya menumbuhkan bunga-bunga yang sangat indah. Demikian dijelaskan oleh Syaikhul Qadir dan juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian pada akhirnya malaikat Jibril turun kepada Nabi Adam
menyarankan agar malaikat Jibril pergi, agar Nabi Adam pergi ke Mekah untuk tawaf ke Mekah, memohon ampunan kepada Allah. Inilah yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian Nabi Adam mendapatkan kalimat pertobatan yang diberikan oleh Allah. Nabi Adam kemudian mengatakan dengan Ibu Hawa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam terus mengucapkan rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, mengaku bahwa dirinya telah bersalah. Dan pengakuan ini terjadi ketika Nabi Allah Adam berada di satu tempat, ngaku, faham, mengerti akan kesalahannya. Dalam bahasa Arab adalah Arafah. Tempat itulah yang kemudian hari ini kita kenal dengan nama Arafah. Arafah adalah gambaran dari kesadaran Nabi Adam dan Ibu Hawa, penyesalan yang dalam yang merupakan unsur utama tobat, yakni menyesal dan iktiraf, mengerti, sadar diri akan kesalahannya. Karena itu tempat ini akhirnya sekarang disebut sebagai Arafah. Dan momen Adam bertobat inilah yang Allah minta untuk kita tiru di dalam kehidupan kita. Sebagai rukun Islam yang kelima, kita datangi tempat ini untuk membawa berbagai kesalahan kita dan kita tobati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Adam bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, maka Arafah seharusnya menjadi momen untuk memutus masa lalu, meninggalkan segala kekeliruan dan kesalahan, berkomitmen menjadi pribadi baru yang akan menjadi penyebar kebenaran dan keadilan di muka bumi. Jika semua orang yang berada di Arafah melakukan yang demikian, betapa dahsyatnya, karena setiap tahun akan ada duta-duta kebaikan, kebenaran dan keadilan yang baru yang akan menebar kebaikan di muka bumi. Adapun kita disuruh oleh Rasulullah saat terjadi Arafah untuk bisa menyertai mereka yang sedang wukuf. Dalam artian kita pun juga harus mengambil momen ini untuk bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, untuk meminta ampunan kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan kita. Inilah sebabnya kenapa kemudian Arafah itu menjadi rukun utama dari haji, sehingga Rasulullah menyatakan al-hajju al-Arafah, haji itu adalah Arafah. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih penting kecuali kita bertobat sungguh-sungguh kepada Allah dan kembali kepada Allah dengan memutus keburukan dan masa lalu kita. Semoga Allah memperkokoh kita untuk senantiasa taat kepadanya dengan meneladani pertobatan Nabi Allah Adam ketika di Arafah, sehingga kemudian dikabulkan, diijabah semua permohonan Nabi Adam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, begitu juga Ibnu Katsir menjelaskan ada satu doa yang Nabi Adam tambahkan saat berada di Arafah itu. Nabi Adam tidak hanya mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tetapi Nabi Adam menambahkan tawassul kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam penjelasan Syekh Abdul Qadir, Nabi Adam mengatakan Allahumma bi ahaqqi Ahmad astaghfiruka. Ya Allah, dengan haknya Nabi Ahmad aku mohon ampun kepadamu. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Katsir menyatakan Allahumma bi haqqi Muhammad astaghfiruka. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad aku mohon ampunan kepadamu. Inilah yang membuat Allah kemudian bertanya, kenapa kamu sebut nama itu? Adam kemudian menyatakan, nama ini begitu istimewa. Saat engkau masukkan ruh ke tubuhku, aku melihat cahaya yang sangat indah di atas arsy, dan itu adalah cahaya Ahmad Muhammad, dan aku yakin dia adalah manusia yang terbaik, makhluk terbaik yang kau ciptakan. Allah kemudian menyatakan engkau benar dan dialah kekasihku, dan karena itulah kemudian Adam diampuni. Inilah yang kemudian menjadi syariat kita yang biasa berdoa dengan mendahulukan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meniru keteladanan Nabi Allah Adam dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد
الحمد لله الذي نور قلوب الخاشعين بنور الأنوار وزين صدورهم بسر الأسرار وألطف أحلقهم بأحلاك الأبرار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذره. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وارض الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والكرامة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمهم معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والميح من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المؤمنين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقيموا الصلاة.